Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Berpujilah nama-Mu. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena penyertaan-Nya yang ajaib. Kita bisa kembali berjumpa hari ini dengan semua kebaikan Tuhan yang sempurna bagi saya dan kehidupan Anda pribadi. Kita ketemu lagi di program Sermon Today. Biarlah program ini selalu memberikan berkat rohani setiap hari yang bisa Anda saksikan lewat YouTube channel Betel Media. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini dunia telah menjadi kecil. Dalam arti kata, kita bisa tahu apa saja yang terjadi di belahan dunia manapun hanya dalam sebuah genggaman. Zaman sudah modern. Kalau dulu seorang ketika ingin mendapatkan informasi, ada satu proses yang panjang yang dilewati sehingga informasi tersebut bisa sampai ke penerimanya. Tetapi hari ini sudah berbeda.
Tema renungan saya hari ini adalah sosial media. Saya rindu kita buka bersama-sama ayat dalam Alkitab di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Biarlah kita bisa baca ayat ini bersama-sama. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, sosial media merupakan sebuah media yang berbasis kecanggihan teknologi. Nah, ada beberapa klasifikasi dari sosial media. Ada website, blog, konten seperti YouTube, kemudian virtual game, dan situs jejaring sosial. Anda pasti punya Facebook, Instagram, atau Twitter, dan lain-lainnya. Dan saat ini, pelayan gereja sangat terbantu dengan adanya sosial media, karena dengan sosial media, gereja bisa melayani dan memberkati jemaat dan banyak orang lewat konten-konten yang diproduksi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah tepat menggunakan waktu dan konten postingan kita untuk menjadi ladang pelayanan, atau justru sebaliknya, hanya untuk tempat berbagi keluh dan kesah, atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Saudaraku, kalau dulu ada pepatah yang berkata, mulutmu adalah harimaumu, tetapi saat ini yang lebih tepatnya, jarimu adalah pisau belatimu. Pisau akan menjadi benda yang bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan memasak di dapur oleh kita punya oma-oma, tante-tante yang menggunakannya untuk memasak. Tetapi akan menjadi alat yang mematikan ketika berada di tangan penjahat atau perampok. 3 hal yang menjadi kewajiban kita dalam bersosial media sebagai anak-anak terang. Saudara bisa menyimak. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk memantau sosial media. Ini menarik saudaraku, karena ada satu pola ketika akan mempublish sebuah konten dalam sosial media kita, entah itu di Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Yaitu yang pertama, ketika akan berencana untuk memposting postingan tersebut, kita pasti memilih video atau foto yang terbaik sesuai dengan angle-nya mungkin, yang banyak bisa menarik perhatian orang lain. Kita memilih untuk itu. Dan setelah kita memilih, kita posting, kita memikirkan lagi caption apa yang cocok untuk video atau foto yang saya posting tersebut. Nah, mungkin saja Anda memikirkan kata-kata bijak atau mengambil kutipan ayat dalam Alkitab supaya orang terkesima dengan postingan Anda. Dan yang ketiga, ini yang lebih menarik, sudah memilih file yang terbaik untuk dipublish, kemudian sudah memilih caption dan sudah menguploadnya. Nah, ini juga menjadi bagian dalam sebuah konten yang kita upload, yaitu memantau tuh berapa komen dan like yang masuk dalam konten kita. Nah, ini bisa terjadi bukan hanya dalam 1 hari 2 hari, tapi bisa berhari-hari, yang bisa membuat kita melewatkan atau lupa waktu kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjadikan sosial media sebagai tempat curhat tentang masalah pribadi, masalah yang ada di gereja, atau dalam sebuah komunitas. Jadi
Ketika Anda sedang bermasalah dengan keluarga, saudara, sahabat, atau dengan siapa saja, sosial media bukan tempat yang tepat untuk curhat, karena akan ada orang yang salah menginterpretasikan atau salah mengartikan. Jawabannya, ketika Anda sedang bermasalah, punya masalah dengan siapa saja, bahkan bermasalah dengan diri sendiri, tempat curhat yang tepat adalah di kaki Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saring sebelum share. Nah, ini juga menarik, di mana banyak kita yang punya smartphone tetapi pemiliknya tidak smart, sehingga ada berita-berita atau informasi-informasi yang belum akurat kebenarannya sudah di-share, dan ini bisa membangkitkan kemarahan bagi orang yang mensalahartikan. Dan kita melihat sekarang banyak contoh di bangsa kita, ketika gara-gara postingan yang salah akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, dan ini akibat postingan-postingan yang memprovokasi. Saudaraku, di dalam Tuhan Yesus, saya pun masih jauh dari sempurna untuk menggunakan sosial media dengan baik. Tetapi sebagai anak-anak terang, biarlah kita saling mengingatkan bahwa fungsi pelayanan kita bukan hanya ketika kita berada di mimbar gereja saja, tapi biarlah sampai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan yang dapat memberkati banyak orang. Jadilah orang-orang Kristen yang tidak terjebak dalam kehidupan dunia zaman now, tapi jadilah orang-orang Kristen yang berpegang pada firman Tuhan yang hidup. Satu ayat terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara semua dengan tema Sermon Today hari ini, sosial media. Kita buka bersama di dalam Titus 2 ayat yang ke-7 sampai 8. Saya ulangi, dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kita tutup Sermon Today hari ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan bisa kembali ingatkan kami bagaimana kami harus melakukan tugas-tugas kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada, karena kami percaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam pelayanan kami. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu kami lakukan sebagai seorang manusia, tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan selalu menolong kami dan memberikan kami kekuatan, membawa kami serupa seperti Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Berkati semua hamba-hambamu, semua orang yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.